Hi Oscar, hi Aris. Hi. Okay. Aris perhaps already want to share the screen for the first slide. Okay. Bu, saya udah mulai. Teman-teman bisa dikondisikan. Oke, Mas Oscar. Yeah. Is it okay to be like this, Eva? Eva. Oh ya, nanti Mas Aris untuk Q&A ada di box di bawah ya. Bisa lihat. Q&A ada di bawah. Q&A Kayak begini. ada. Oke, ada. Ada ya. Nah, nanti di sini ke untuk pertanyaannya, nanti kalau dijawab dia akan pindah ke sini. Oke. Apa? Yang mana, Bu? Gini. Oke. Nah, Mbak Hendri sudah gabung sebagai attendees. Oh, tapi pick. Mas Ari bisa coba video nggak webcam? Oke. Kalau memang lancar nanti di webcam aja pakai selama presentasi. Oke, sip. Sepertinya sih lancar, tidak ada masalah. Rambutnya dikondisikan coba Mas Aris. Udah Mas, seperti ini Mas. Sip, mantap. Semoga koneksinya lancar lah. Amin.
Good afternoon, everyone. Thank you for joining us here for our seminar for in-service loop oil solution. My name is Oscar as a representative from Perkini Amal for Indonesia. As a background, since the implementation of the Indonesia National Standard or SNI for lubricant in 2019, where the test is intended to maintain the quality of the lubricant, Perkini Amal comes with a solution for the lubricant testing, where one of the testing is for the metal testing parameter. Sejak diberlakukannya SNI wajib untuk pelumas pada tahun 2019, di mana pengujian tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas dari pelumas. Perkini Amal hadir dengan solusi untuk pengujian tersebut, di mana salah satu parameternya adalah untuk metal testing. For the speaker, as Pak Aris from Perkini Mitra Analytica as our representative in Indonesia, time is yours. And this presentation will be conduct in bahasa Indonesia, dan presentasi ini akan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Untuk Pak Aris, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Oscar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu telah join di webinar Lab Indonesia 2020. Di sini saya akan membawakan sebuah judul dengan tema In-Service Lube Oil Solution. Perkenalkan, nama saya Aris Kurniawan sebagai produk spesialis dari PT Perkindo Mitra Analytica sebagai agen dari Perkin Elmar. Bapak dan Ibu dapat menghubungi saya dengan nomor dan email pada layar ini. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan sebuah materi presentasi tentang analisis in-service lube oil berdasarkan metode standar, yaitu ASTM D5185 dengan menggunakan alat ICP-OS dari Perkin Elmar dengan model Avio 500. Untuk menjaga kelancaran video ini, konektivitas, saya mohon izin untuk mematikan live videonya. Baik, pada kesempatan sore ini, saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan dan tinjauan umum terkait pelumas. Yang kedua, pengujian logam, yaitu metal testing. Dan yang terakhir adalah terkait produk terbaru dari Perkin Elmar terkait metal testing, yaitu ICP-OS model Avio 500. Mari kita mulai pada topik pendahuluan dan tinjauan umum terkait pelumas. Oke, secara global, penggunaan alat-alat berat dalam bentuk kendaraan yang berukuran besar itu digunakan salah satunya untuk pembangunan. Pemerintah saat ini sedang fokus pada infrastruktur seperti pembuatan jalan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, alat-alat berat banyak digunakan juga untuk area pertambangan, pertanian, dan berbagai bidang lainnya. Untuk menunjang kelancaran proses produksi, kesiapan alat-alat berat tersebut untuk selalu bisa beroperasi menjadi permasalahan besar terkait dengan kondisi lapangan kerja dan upaya perawatannya. Kemampuan perusahaan untuk menyediakan alat-alat berat yang selalu siap beroperasi akan berpengaruh kepada efektivitas kerja dan biaya operasional. Jika terjadi kerusakan, ini akan menjadi mahal dalam memperbaikinya dan tentu akan berimbas pada hilangnya sebuah pendapatan. Akibatnya, preventive maintenance menjadi sesuatu yang sangat penting. Di sini, untuk pengujian pelumas, berdasarkan klasifikasi dan spesifikasi, khususnya misalkan pada mesin, dan metode standar seperti ASTM dibuat secara khusus dalam hal ini, yaitu ASTM atau metode standar D5185, karena analisis ini sangat penting sebagai diagnostik untuk perawatan mesin secara umum.
Perkin Elmer hadir dalam pengujian ASTM D5185 terkait alat yang digunakan yaitu ICP-OS, dan nanti saya akan jelaskan pada topik bagian ketiga nanti. Kalau kita bicara pelumas, apa itu pelumas? Pelumas merupakan zat kimia yang umumnya cairan diberikan pada dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini dihasilkan dari fraksi destilasi minyak bumi yang memiliki temperatur 105 sampai 135 derajat Celcius. Pelumas ini dapat kita uji pada mesin atau seperti pelumas lain, hidrolik, transmisi, dan gear, dan ini semua bisa kita tentukan. Indikasinya adalah peningkatan konsentrasi wear metal, kunci kapan perawatan perlu kita lakukan di sini. Setiap bahan dasar oli, baik itu mineral maupun sintesis, perlu kita tambahkan sebuah zat adiktif. Komposisinya sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan dalam membuat formula di sebuah pabrik, misalkan sebuah pabrik blending. Sebagai contoh di sini zat adiktif anti-wear yang memiliki fungsi untuk mencegah gesekan dan keausan pada permukaan mesin. Ada juga zat adiktif lain yaitu untuk mencegah anti karat. Ini secara fungsi untuk mencegah terjadinya bagian logam agar dia tidak terjadi korosif pada pelumas. Kenapa kita perlu analisis pelumas? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, mengurangi kerusakan peralatan mesin saat beroperasi. Merencanakan waktu perbaikan yang lebih efisien, kemudian menghindari terjadinya kerusakan tak terprediksi. Jadi ini adalah penting kita perlu melakukan analisis pelumas. Siapa yang melakukan analisis ini? Jelas di sini pengguna peralatan berat yang memang digunakan untuk area tambang, konstruksi, dan berbagai jenis operasi lainnya. Di sini juga bisa digunakan sebagai penggunanya, yaitu sebagai perusahaan pabrik, salah sebagai contoh pabrik blending pelumas, kemudian bisa juga di lab service atau lab jasa, dan yang terakhir ini juga bisa digunakan di area pertahanan yaitu militer. Berikut beberapa penetapan terkait klasifikasi dan spesifikasi pelumas. Jadi parameternya cukup banyak. Untuk parameter uji pelumas, ada uji viscosity, ada metal testing. Pada presentasi kali ini saya akan menitik beratkan pada metal testing, di mana di sini untuk mengetahui kandungan wear metal, kandungan adiktif, atau kandungan logam yang sudah terjadi kontaminasi. Sebagai pelopor atau pemimpin dalam analisis pelumas, Perkin Elmer hadir memberikan sebuah layanan yang cepat, yang memang memberikan solusi untuk digunakan. Di sini untuk lubricant oil service, kita dari tahun 1965. Ada beberapa parameter, yang paling penting di sini metal testing. Perkin Elmer ada instrumen seperti ICP-OS dan AAS. Untuk ICP-OS, comply atau berdasarkan metode standar ASTM bisa D5185, bisa 4951. Untuk lubricant breakdown, Perkin Elmer juga pengujiannya itu bisa kita gunakan instrumennya seperti FTIR, thermal analyzer seperti DSC. Untuk DSC itu biasanya digunakan untuk aplikasi OIT. Untuk organic testing, biasanya di sini untuk melihat kontaminasi, itu gas kromatografi, pengujian kontaminasi bahan bakar dalam pelumas, atau pengujian etilen glikol dalam pelumas. Di sini ada beberapa ASTM-nya.
yaitu ASTMD 3524 dan 3525, serta ASTMD 4291. Kami juga ada pengujian untuk LPC, particle counting. Ini comply terkait ISO 4406. Di sini kita bisa memberikan solusi terkait pengujian pelumas dengan menggunakan alat-alat Perkin-Elmer yang secara berpengalaman dari tahun 1965. Baik, masuk ke topik yang kedua, yaitu testing. Di sini ada beberapa metode standarnya memang AAS atau ICP-OS. Untuk AAS sendiri itu berdasarkan AAS itu berdasarkan ASTM D5185 dan 4951. Ada metode standar di Indonesia seperti SI kode 06706911 itu juga parameter uji logam dalam aplikasi spesifik pelumas. Oke, kita masuk ke ASTM D585. Di dalam ASTM D585, Perkin-Elmer sudah melakukan riset aplikasi note atau jurnal dengan model Avio 500. Di sini untuk memonitoring wear metal, untuk memonitoring kandungan senyawa adiktif, biasanya di konsentrasi kisaran 1 ppm. Dan ICP sangat cocok di level. Salah satu kelebihan ICP-OS dalam ASTM D5185 jelas dari segi speed atau kecepatan analisa. Di sini kita tahu bahwa ICP-OS suatu teknik multi elemen. Di sini parameter logamnya cukup banyak berdasarkan ASTM ada 22 elemen mendeteksi low PM di ASTM ini dia deteksi low ppm di range low ppm. Kemudian yang kita gunakan yaitu bekas tidak perlu destruksi, hanya by dilute, by dilute pengencerannya sendiri bisa Mohon maaf untuk para peserta, sepertinya terjadi kendala teknis dari pembicara. Mohon bersabar. Terima kasih. lebih lama. Biasanya sampel yang kita gunakan adalah pelumas baru karena ada penambahan adiktif. Logamnya memang tidak sebanyak ASTM D5185 di kisaran 8 elemen. Riset di sini menggunakan 5 elemen, salah satunya sebagai internal standar. Pak Aris, mohon Ya. maaf mengganggu, bisa Ya. mohon di share screen kembali, karena kan seperti tadinya ada lost connection. Terima kasih. Oke.
Ya, sudah bisa terlihat. Silakan dilanjutkan Bapak Aris. Oke. Terkait methode testing, di sini saya akan memfokuskan pada ASTM D5185 dan ASTM 4951. Untuk ASTM D5185, ini untuk memonitoring wear metal, biasanya di kisaran konsentrasi 1 ppm, dan ini cocok, bisa kita deteksi menggunakan alat ICP-OS. Concern-nya di sini adalah, dalam ASTM ini, jika Bapak dan Ibu memiliki sampel yang cukup banyak, puluhan sampai ratusan, ini sangat cocok dari segi kecepatan analisa. Berdasarkan aplikasi Note dari PerkinElmer, dan Bapak Ibu bisa download secara gratis di website PerkinElmer, ini menggunakan aksesoris auto sampler, dan dari sampel 1 ke sampel 2 itu membutuhkan waktu 1 menit, untuk transfer loadingnya itu kurang lebih 25 detik. Kemudian pemilihan ICP-OS dari segi matriks tolerance dengan berbagai macam matriks sangat cocok. Kebetulan di sini menggunakan pelarut organik, tidak ada masalah. ICP-OS kita gunakan dalam organic solvent. Dari segi akurasi, ini bisa kita verifikasi dari nanti tinjauannya dari segi sensitivitas dan presisi. Ada 22 elemen yang kita analisa menggunakan ASTM D5185 dengan detection limit di area ppm level, ada beberapa low ppm. Kemudian untuk ASTM 4951, Bapak dan Ibu juga bisa download secara gratis. Ini sudah keluar aplikasi Note dari PerkinElmer. Parameter logamnya ada sekitar 8 elemen. Di sini sama preparasinya, baik 5185 maupun 4951, sampelnya tidak perlu didestruksi, semua hanya pengenceran saja, baik pengenceran berdasarkan berat maupun volume. Untuk 5185, sampel yang kita gunakan yaitu oli bekas atau pelumas bekas. Sedangkan untuk 4951, ini sampel baru karena dalam proses pencampuran base oil atau adiktif, ini digunakan sebagai pelumas, sangat penting untuk mengetahui dan mengontrol konsentrasi logam tersebut agar didapatkan performa yang optimal dan umur mesin jauh lebih lama. Masuk ke topik terakhir terkait produk dari PerkinElmer, yaitu ICP-OS dengan model Avio 500. Kalau kita bicara ICP, apa sih ICP? ICP adalah suatu teknik multi-elemen atau suatu teknik untuk analisa unsur-unsur logam dalam suatu sampel dengan menggunakan metode emisi. Metode emisi sendiri itu metode yang didasarkan pada pengukuran intensitas emisi pada panjang gelombang yang khas. Karakteristik ICP jelas dibandingkan AAS adalah teknik multi-elemen, dari segi kecepatan analisa sangat baik, apalagi dari segi volume sampel yang cukup banyak, ini bisa mengcover semua. Bagian-bagian atau komponen-komponen di ICP-OS terdiri dari supply gas. Untuk gasnya sendiri ada gas argon sebagai bahan bakar plasma, kemudian ada sistem pendingin. Untuk main unitnya sendiri terdiri dari sampel compartment. Sampel compartment ada bagian dari mulai dari peristaltik pump, kemudian nebulizer, tubing, torch, injektor. Kemudian masuk ke area sistem optik, lalu detektor. PerkinElmer di sini untuk produk terbaru kita hadir di seri Avio 500. Sebelumnya kita di model Optima 8000 series dengan dimensi yang cukup besar, yaitu 150 cm. Dengan alat terbaru ini, dimensinya 40% lebih kecil dibandingkan seri sebelumnya, didesain untuk lebih sensitif, lebih kuat, kemudian didesain untuk mengurangi maintenance, konsumsi gas argon salah satunya, kemudian untuk instalasi dan maintenance dibuat mudah. Ini adalah beberapa fitur terkait Avio 500 dari PerkinElmer.
Yang pertama, kita punya teknologi flat-flat. Isu terbesar penggunaan ICP-OS adalah penggunaan gas yang sangat boros. Di sini, dengan adanya teknologi ini, konsumsi gas argon setengahnya umumnya di ICP-OS. Kemudian dari segi sistem pembacaan, real simultan, jadi kita sistem pembacanya tidak scanning, jadi ada kayak semacam di ICP itu ada sistem scanning, ada real memang simultan. Untuk Avio 500 memang sistem pembacanya real simultan. Kemudian kita punya teknologi plasma kamera dengan real time color, jadi tidak sistem screenshot. Dari segi desain torch dengan posisi vertikal yang membantu untuk handle dengan berbagai macam jenis metrik. Jadi alat ini bisa kita analisis baik untuk pelarut air, asam, maupun pelarut organik. Kemudian kami juga punya teknologi sistem plasma sear. Kemudian untuk sistem optikalnya juga kita ada sistem dual view untuk Avio 500, aksial dan radial, dan itu nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk sistem peristaltik bump ini terbaru terdiri dari 4 channel dan 18 ruler. 4 channel sendiri ini digunakan untuk sampel masuk, yang kedua untuk sistem buangannya, yang ketiga untuk aplikasi hidrit, dan yang terakhir itu untuk digunakan sebagai internal standar. 12 rule ini sangat membantu terkait kestabilan atau dari sistem presisi. Dan yang paling penting di dalam sistem ICP dengan teknik emisi, biasanya akan ada gangguan seperti gangguan interference. Perkin-Elmer hadir di sini dalam secara teknologi ada untuk mengurangi interference tersebut, itu dikoreksi dengan teknologi MSF, multispectral component, dan inter-element correction. Untuk alat ini juga menggunakan software nanti untuk pengolahan data dan sistem operasionalnya. Ada fitur di situ data viewer dan sistem reprocess, ada sistem edit calibration, dan lain-lain. Oke. Dari segi teknologi flatbed, di sini konsumsi gas argon setengahnya pada umumnya di ICP. Di aplikasi Note ASTMD 5185, di situ terdiri dari plasma flow, itu di setting 10 liter per menit, ada settingan auxiliary flow, ada settingan nebulizer flow. Total kurang lebih sekitar 10,8 liter per menit. Jadi Perkin-Elmer dari segi konsumsi gas argon benar-benar kecil tanpa ada penambahan aksesoris apapun. Jadi ini memang teknologi dari Perkin-Elmer dan yang sudah dipatenkan terdaftar di US. Di dalam teknologi flat-flat, salah satu komponen yang penting di ICP-OS adalah ada yang namanya RF generator. Secara fungsi, RF generator atau radio frekuensi radiator itu untuk menyediakan tegangan di kisaran 1000 sampai 1500 watt agar proses plasma menyala dan argon sebagai bahan bakar sumbernya. Perkin-Elmer sebagai pionir dari segi teknologi ICP ini merupakan generasi yang keempat solid state RF generatornya dengan frekuensi 40 MHz, yang artinya itu bisa lebih toleran terhadap berbagai macam matriks, baik matriks water maupun matriks organik. Khususnya di ASTM 5185 kita menggunakan pelarut organik. Proses terbentuknya plasma, yaitu gas argon, itu dialirkan pada area bidang RF, radiofrekuensi, kemudian radiofrekuensi kita aktifkan. Gas di wilayah coil itu dibuat elektrik konduktif. Jadi tegangan ini ditransfer ke plasma melalui load coil. Load coil sendiri umumnya terbuat dari material tembaga. Jadi di ICP-OS untuk material load coil itu materialnya tembaga. Di sini kalau misalkan volume sampelnya cukup banyak, cenderung teroksidasi jika tidak didinginkan dengan benar.
akan mengakibatkan suatu keausan pada akhirnya perlu diganti. Inovasi dari Perkin-Elmer terkait flat teknologi ini terbuat dari aluminium yang berkualitas tinggi yang memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk menghilangkan panas. Akibatnya, sistem flat tidak memerlukan pendinginan. Bahkan dengan bertambahnya waktu, load coil itu terlihat seperti baru dan tidak diperlukan namanya sistem tidak diperlukan maintenance. Kemudian Avio 500 dengan fleksibilitas metrik, di sini Bapak dan Ibu bisa analisa dengan berbagai macam matriks, baik water maupun oil base. Otomatis kalau terjadi pergantian dibutuhkan sampel compartment yang berbeda. Untuk pergantian sampel compartment maupun maintenance torch, itu kita desain sangat mudah, tidak perlu toolkit, dalam hitungan detik bisa kita lepas sistem torch dengan mudah dan tidak dibutuhkan toolkit. Dilengkapi dengan lampu LED di area torch compartment untuk memudahkan sistem pencahayaan. Secara konfigurasi, desain torch ini posisinya vertikal. Vertikal sangat baik terkait pengujian menggunakan pelarut organik. Di sini lebih stabil. Plasma sendiri ini sesuatu komponen yang sangat penting. Jika kita plasma itu didapatkan kondisi stabil, itu akan mudah untuk mendapatkan akurasi dan presisi. Kemudian untuk Avio 500 sendiri dari segi sistem optik itu dual view. Dual view di sini bukan sesuatu teknologi yang baru buat kami. Kita ada ICP dengan seri yang lama yaitu Optima 3000 dari tahun 1995. Maksud dari dual view optik di sini adalah kita bisa analisa unsur logam baik low konsentrasi maupun yang high konsentrasi. Low konsentrasi bisa di level ppb sampai ppm, untuk yang high konsentrasi itu di level ppm sampai persen. Jadi Avio 500 kita bisa analisis multi elemen dengan variabel konsentrasi dengan berbagai jenis macam logam dalam satu metode dan itu running secara simultan, bisa running secara bersamaan seperti itu. Dan ini juga sudah dipatenkan di US. Ada satu teknologi yang menarik di sini yaitu plasma shear. Plasma shear adalah sebuah aliran udara dari samping secara kontinu untuk menghilangkan gangguan selama mode aksial. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan tel plasma yang dingin. Jadi plasma sendiri itu dibagi menjadi 4 zona secara temperatur. Yang pertama preheating zone, initial radiation zone, normal analytical zone, dan tail plum atau ekor si plasmanya sendiri. Di sini memberikan suatu kelebihan, jadi ada satu benefit dengan adanya teknologi plasma, yaitu untuk mengeliminasi self-absorption. Otomatis akan berimbas ke range linear menjadi lebih lebar, kemudian tidak perlu pengenceran atau mengurangi sistem pengenceran, dan yang paling penting di sini adalah mengurangi biaya maintenance. Salah satu maintenance ya adalah axial window. Ini adalah contoh salah satu ICP OS tidak menggunakan teknologi shear gas, melainkan dia menggunakan gas argon. Jadi penggunaan gas argon akan jauh lebih banyak dan kelihatan boros. Shear gas, di sini plasma shear gas ini menggunakan gas udara atau compressed air, hanya menggunakan filter udara kering dan ini tidak perlu sama sekali refill. Kemudian di sini juga ada plasma kamera, di sini real time, kita bisa melihat full color. Tujuannya adalah untuk develop method, khususnya pada saat kita running ASTM D5185 dengan pelarut organik. Jadi kalau pelarut organik pada saat dia terbakar di sistem plasma itu akan terbentuk jelaga. Nah, agar mengurangi jelaga atau karbon,
dengan adanya plasma kamera itu bisa kita develop sistem misalkan gas nebulizer maupun sistem gas auxiliary untuk mengeliminasi timbul jelaga. Karena kalau sampai terjadi jelaga, itu pasti plasmanya tidak stabil dan kemungkinan plasma itu akan mati. Ini adalah salah satu kestabilan di Avio 500. Kebetulan ini data menggunakan water base. 9 jam mendapatkan persen RSD atau repeatability kurang dari 1% untuk beberapa elemen yang memang kategorinya tidak stabil. Ini data menggunakan water base. Jadi kalau saya ambil kesimpulan terkait Avio 500, kami punya teknologi yang pertama adalah sistem vertical torque, di mana bisa menghandle dengan berbagai macam jenis matriks. Kemudian yang kedua, kita ada teknologi flat plasma, ini mengurangi konsumsi gas argon. Umumnya yang benar-benar kita kurangi ini setengahnya dari umumnya ICP. Kemudian ada plasma shear, tadi sudah saya jelaskan. Terkait detektor, kita menggunakan detektor SCG dengan sistem optical dual view. Nah, yang paling unik di sini adalah di dalam software kita ada namanya Universal Data Equation. Ini yang tidak ada di ICP lain. UDA ini adalah kita bisa menambahkan unsur logam atau panjang gelombang tanpa perlu kita running. Tujuannya untuk melihat atau mengeliminasi terjadinya gangguan spektra. Ini contoh beberapa software, tampilan software di ICP OS Avio 500 dengan nama Singistic. Sangat mudah, simple, semua fitur ada di menu toolbar. Kemudian ini ada sistem data viewer yang memudahkan user atau operator untuk mengcopy, mengekspor ke sistem Excel. Untuk gangguan spektra sendiri kita ada untuk mengkoreksinya ada sistem MSF, multi component spectral filtering dan IC. Ini adalah data real dari customer kami untuk pengujian pelumas berdasarkan ASTM D5185 dan ASTM 4951. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu. Baik, untuk sesi pertanyaan jawab bisa diisi nama, email, sama pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Aris. Dan untuk sesi tanya jawab ada di Q&A box yang mana Bapak dan Ibu bisa menulis pertanyaannya. Dan di sini kita sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin satu saja ya di sini yang saya tidak tahu dari siapa ini, anonymous attendees, mungkin juga mewakili bahwa apakah slide presentasi bisa di-share ke partisipan. Bagaimana Pak Aris? Apakah bisa atau mungkin sebaiknya nanti akan kontak langsung saja? Ya. Nanti kita akan kontak langsung saja. Mungkin tidak ada beberapa yang bisa kita share ke Bapak Anonymous ya. Nah ini mungkin ya tidak ada keterangan namanya soalnya di sini juga. Ya. Ya mungkin jadi berikutnya bisa langsung kontak dengan Pak Aris sendiri seperti yang tadi di kontak yang diinformasikan di slide pertama. Oke, apakah ada pertanyaan kembali dari Bapak dan Ibu baik terkait aplikasi di rubrikan ini? Ya, mungkin sambil menunggu. Halo Pak Aris. Ya, baik Pak Oscar. Ya, oke. Mungkin bisa di-share untuk tampilan slide pertamanya sambil menunggu pertanyaan. Saya coba bantu summary bahwa uji pelumas yang dilakukan selain untuk menjaga kualitas dari pelumas itu sendiri, juga mengetahui kapan perlunya dilakukan untuk perawatan atau maintenance guna mencegah terjadinya breakdown dari mesin yang berakibat kepada time dan financial
loss. Dan salah satunya yang dibawakan oleh Pak Aris di sini ialah untuk metal testing yang mengacu pada ASTM D5185 dengan menggunakan Avio 500 ICP OES dari Perkin-Elmer. Mungkin apakah ada pertanyaan lainnya dari Bapak dan Ibu sekalian? Kita masih punya beberapa menit lagi. Bisa diketik di bagian question and answer box. Ya, ini juga ada pertanyaan lagi kembali dari anonymous attendee. Mungkin ini Bapak belum menuliskan namanya di sini. Pak Aris, di sini ada pertanyaan dalam standarisasi kualitas lubrikan sesuai SNI. Apakah hasil metal testing dapat mempengaruhi parameter lain seperti viscosity dan lubrikan cleanness? Ya, dalam standarisasi kualitas lubrikan, ini dari hasil metal testing jelas akan mempengaruhi viscosity dan lubrikan cleanness. Oke, berarti sudah dijawab ya Bapak atau Ibu tadi yang bertanya. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu sekalian yang selain sebagai informasi, tambahan pengetahuan juga mungkin ada Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang lubrikan juga. Ya, atau mungkin Pak Aris ada yang bisa di-share kembali perihal in-service lubrikan analisis ini, apa saja yang bisa di-provide dari Perkin-Elmer atau dari Perkindo selaku distributor Perkin-Elmer untuk analisis in-service lubrikan kepada pada peserta sekalian. Baik. High throughput, low cost of ownership, superior performance. Introducing the space-efficient Avio 500 IC. Pak Aris, kita tidak bisa melihat videonya, hanya suaranya saja. Halo Pak Ustadz? Ya, tidak bisa melihat videonya, hanya suaranya saja, Pak Aris. Oke. Ya, ada yang sesuatu yang settingannya mungkin. Baik.
Atau mungkin jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri sesi ini lebih cepat. Ya, oke. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada webinar kami sore ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Untuk Pak Aris, terima kasih atas presentasinya, dan untuk Bapak dan Ibu sekalian, Sama-sama. terima kasih kembali atas kehadirannya, dan sampai bertemu pada event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.